Ya Habibi ya Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikal muqarrabin ya rahman ya rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu tibanya waktu salat tarawih Isya, kita isi iktikaf kita di dalam masjid dengan sama-sama kita mengaji, menuntut ilmu, kandungan kita Syarahul Huda di halaman 34. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bid-darain. Disebut oleh musannif dengan katanya wa yajuzu bi haqqihim alaihi wassalatu wassalam ma huwa allati la tu'addi ila naqsin fi maratibihimul aliyah kal maridi wa nahwihi. Dan harus pada hak segala nabi yang menjadi utusan Allah Ta'ala atas segala mereka itu rahmat dan fasalamat barang yang ada dia daripada segala alat yang dibangsakan bagi bashar, yakni manusia.
tiada membawa ke memadamkan namun menetapkan mereka itu bagi Nabi Isa alaihissalam akan sifat ketuhanan. Nah, orang Nasrani, nah mereka menyatakan Nabi Isa itu bersifat ketuhanan. Saya kira-kira berkata mereka itu, ujar orang Nasrani, Isa itu yang memandir nubuat mereka, mengatakan Isa itu Tuhan dan tiada pula harus pada segala mereka itu bersifat dengan sifat yang tertentu dengan segala mereka. Bersalahan dengan orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah ketika zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada sangka segala mereka itu bahwasanya yang menjadi pesuruh daripada Allah itu bersifat dengan segala sifat malaikat. Itu orang kafir Mekah benar. Pesuruh Allah itu, Rasulullah itu ujian mereka bersifat seperti sifat malaikat. Maka tiada makan, tiada minum. Kan malaikat itu ada makan, ada minum. Lalakian ada, binian ada. Jadi ini mensifati pesuruh Allah itu ujar orang kafir Mekah. Waktu itu di zaman Nabi itulah pesuruh Allah itu, pesuruh Tuhan itu bersifat sifat malaikat yang ada makan, ada minum. Maka menyampaikan akan dirinya dengan etikat yang tersebut itu kepada menafikan risalah penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti barang yang diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada kita daripada mereka itu pada firman-Nya, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi bil aswaq. Dan telah berkata segala kafir, kafir Mekah itu, ma li hadzal, apa jua karena bagi ini Nabi, ini pesuruh, ini makan akan makanan dan berjalan pada segala pasar. Maka maksud mereka itu dengan perkataan yang tersebut itu menafikan risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni bukan apa? Ini Muhammadur Rasulullah daripada Allah. Jika ada ia Rasul daripada Allah, niscaya tiada ia makan dan tiada ia minum. Ada makan makanan, ada minum air, dan bersalahan bagi segala arat basyariah yang membawa kepada kekurangan pada segala martabat segala mereka itu nanti. Seperti segala perkara yang mencidrakan mur'ah, dan mencederakan ada sejahtera daripada tiap-tiap barang yang meliarkan akan mata, dan daripada tiap-tiap barang yang mencederakan akan hikmah mereka itu, yaitu menunaikan segala syariat
dan terimakan mereka itu segala umat. Maka misalnya tersebut itu seperti makan di jalan, mempunyai usaha yang jahat, itu ada lawan Rasul lah. Seperti tukang buang darah. Jadi apa jadi bahasa kita? Tukang apa adanya? Tukang buang darah itu ya. Dan tukang cukur kepala orang dan masuk pula pada yang demikian itu, bahwasanya tiada sempurna akal dan tiada dididik dan tiada bijaksana dan tiada kuat apa sedesnya dan rendah bangsa segala bapak mereka itu dan jahat pikir pekerjaan segala mereka itu dan kasar perangai dan jahat ada maulah. Jadi Rasul itu ya, Nabi itu ada pekerjaannya, ada pekerjaan, ujar kita merendahkan kedudukan. Jadi Nabi itu kalau mau makan berjalan itu merendahkan kemurahan sidik. Jadi murah itu jadi kita, dan jadi meninggalkan gawian ada layak itu tenang. Karena situ sifat malu, makan di jalan, mempunyai usaha anak jahat, kayak tukang buang darah tadi, atau tukang cukur kepala orang. Termasuk keadaanmu kekurangan akal, tak ada sempurna akal, atau yang ada bijaksana, atau tiada kuat, dan rendah bangsa segala bapak mereka itu dan pekerjaan segala mereka itu dengan kasar perangai kadang atau gawiannya. Para rasul, para nabi itu kadang kasar perangainya, ada jahat, tingkah laku, dan segala aib, meliarkan hati orang seperti jaza misalnya, lampu penyakit nih, kayak penyakit kusta, penyakit baras dari sumpah dan sumpah manang demikian itu setengah daripada penyakit yang harus bagi segala mereka itu hitam, bersalahan dengan gila dan mabuk dan gila babi, maka yaitu mustahil pada hak segala mereka itu. Gila mabuk, gila babi, gila bayi kejuran itu pada mau mustahil lawan para rasul kan. Dan setengah daripada barang yang harus pada hak segala mereka itu tidur. Para rasul itu, para nabi itu guling juga, tetapi dengan mata mereka aja. Nabi Rasul itu guling matanya aja, tiada dengan hati mereka pada guling. Karena hadis yang telah warid daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar Nabi, nahnu ma'asyarul anbiya tanamul ahyun wala tanam qulub. Artinya kami para segala nabi tidur mata kami tanam, guling aja mata kami ujar Nabi nih, kami para nabi ini mata kami guling aja, dan wala tanam, dan kami mata kami kadang hati kami nih qulub kada tidur hati kami, mata kami tak guling tapi hati kami kada guling. Kenapa demikian? Dan demikian jawab demikian juga harus atas segala mereka itu keluar daripadanya. Kenapa keluar mani? Karena penuh tempat, bukan karena mimpi yang terbit daripada permainan syaitan. Jadi keluar daripadanya mani itu
Nah, karena penuh tempat bukan karena mimpi yang terbit. Nah, karena memang ada sifatnya dari makna yang sudah ada merendahkan dengan derajat kemuliaannya. Nah, bukan karena mimpi tadi tahuannya. Nah, dari yang dimain-main akan setan atas mereka itu. Ya kita tuh mimpi junub keluar mandi itu karena setan memain-main akan kita. Nah, dan setelah daripadanya mula lapar. Nah, mau aja tuh Nabi Rasul tuh lapar, maka telah tersebut di dalam syafaat bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah kecup perutnya karena lapar, dan tiada menafikan yang demikian itu oleh sabda Nabi SAW, telah aku bermalam padaku, punya Tuhan memberi makan akan daku, dan memberi minum akan daku, karena bahwasanya adalah ia telah hambat dan mampir oleh yang demikian itu pada satu ketika, dan tiada memperoleh akan dia pada satu ketika, karena supaya mengikut baginya oleh yang lainnya. Maka makna katanya padaku punya Tuhan, bahwasanya adalah aku bermalam padahal hatiku bergantung dengan Tuhanku. Nah itu dah. Dan mengintai-intai bagi kebesarannya, atau maknanya bahwasanya adalah aku bermalam di dalam pemeliharaan Tuhanku, memberi akan daku kuat orang makan dan kuat orang minum, atau maknanya diberi makan akan daku makanan surga dan minumannya. Wallahu a'lam. Maka telah tamamlah ujar sidin segala aqaidul iman yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia, yang wajib pada hak Allah Ta'ala 20, dan mustahil padanya lawan yang wajib itu 20, dan harus padanya 1. Maka jadi jumlahnya 41. Dan yang wajib pada hak segala rasul 4, dan yang mustahil atas mereka 4 lawanan yang wajib itu, dan harus pada segala mereka itu 1. Jumlahnya jadi 9. Maka jadilah jumlah sekaliannya 50 aqaidul iman yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Maka telah disebut oleh akan dalil, disebutkan dalilnya atas yang wajib segala rasul bersifat dengan segala yang wajib pada hak segala mereka itu, dan yang harus pada mereka itu dengan katanya. Nah, sudah sampai ke sini sudah. Nah, jadi kesimpulannya nih kajian kita malam ini bahwasanya yang disebutkan oleh sidin tadi, oleh musannif tamam menjadi sidin segala aqaidul iman yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya. Nah, jadi kita di sana wajib mengetahui aqaidul iman ini deh. Nah, wajib tahu. Nah, wajib atas kita mengetahui akan yang wajib pada hak Allah 20, yang mustahil padanya lawanan yang wajib tadi 20, dan yang harus padanya 1. Maka jadi jumlahnya 41. Tambah ulang lawan Nabi tadi 4 yang wajib, yang mustahil 4, yang harus 9. Lalu jumlahnya 50. Nah, ini ngarannya aqaidul iman yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Maka telah disebut oleh akan dalilnya atas wajib segala rasul bersifat dengan segala sifat yang wajib pada hak segala mereka dan harus pada mereka itu. Allah minuman dulu kita. Kira insyaallah kita sambung pulang. Allahumma shalli
Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita ngaji tadi, ngaji adalah Aqaidul Jumat. Ini ngaji sifat, ngaji sifat. Jadi lawan Allah tadi, lawan Allah 20 wajib. Ini etikat kita nih 20 mustahil. Nah, 166 harus jumlahnya 41. Lawan Nabi Muhammad Rasulnya Rasul 4 yang wajib, 4 mustahil, 166 harus jumlahnya 9. Digabung 9 lawan 41 jadinya 50. Ini minim ini tahu. Ini ngaji sifat ngarannya. Kalau etikat kesempurnaannya di sini lawan Allah 50, lawan Muhammad Rasulullah 18. Nah, lalu jumlahnya 68. Ini etikat keyakinan. Lalu makrifat. Makrifat itu lalu jalannya ada melalui makrifat Tuhan, melalui jalan sifat, ada melalui jalan zat, ada melalui jalan asma, ada melalui jalan af'al. Nah, jadi sifat, zat, asma, af'al ini makrifatnya. Nah, ada juga yang sebutin makrifat kepada Tuhan itu mengenali asal diri. Nah, ini untuk makrifat juga ini asal diri. Nah, kita kaji ini di sini. Nah, makrifat sifat. Nah, ini supaya makrifat lawan Tuhan. Nah, karena ada sifat tuh. Nah, memang secara bahasa kajian kita awal sampai hari ini kita mengaji bahwa saya meyakini sifat kesempurnaan Allah ini. Ini tiada terhingga, ada batas, ada terbilang. Namun mengenali yang 20 ini itu mencukupi. Nah, mengenali yang 1 yang harus ini dasarnya aja kita untuk mengenal kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala dari 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. 1 yang harus. Nah, ini yang pun Nabi wan Rasul nih, yang wajib 4, yang mustahil 4, yang 1 harus. Jadi jumlahnya 50 aqaid ini. Nah, 50 aqaidul iman. Nah, ini minim kita tahu ini. Nah, tahu jangan sampai kada tahu sampai ke mati. Munnya kada tahu sampai ke mati ini menjadi masalah kita di dalam barzakh kita, di kubur kita. Nah, karena kita tidak akan bisa menjawab marabbuka, siapa Tuhanmu. Kita ada menjawab bisa Allah Rabbi itu kenapa? Kenapa? Karena ada makrifat dengan sifat sini. Nah, maka makrifat sifat ini punya wajib. Sebatas apa? Sebatas kita kada lagi ragu dengan kesempurnaan Allah. Jadi
bila mengenal sifat Allah, lalu kuatlah iman, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Nah, kemudian enam sifat Allah tadi di sini nih. Nah, ini ngaji sifatnya. Ayo kita dulu kita hapus. Oke, ini sudah naik kajian kita. Ngaji ilmu usuluddin. Udah kita bertinggi lah ini pengajiannya. Tadi sudah paham sudah. Nah, dari 620 ini 620 ini dengan 620 ini. Nah, ini tak kandung sudah. Yang kalau dipacangnya kayak ini pacangannya. Nah, 620 ini kan dipacang jadi empat. Pertama nafsiyah, yang kedua salbia, yang ketiga ma'ani, keempat ma'nawiyah. Nah, ini mula tapacahnya nih. Nah, tabaginya kepada 20. Samalam pulang. Nah, 64 ini pulang nih. Nah, 64 ini nih. 64 ini kalau dipajak pulang, nah, nih ma'ani ini bahasa kita sifat nyata. Nah, sifat zahir nyata itu jelas nyata. Sifat maknawiyah sifat batin. Nah, artinya sifat dalam, di dalam. Nah, ada ini nyata, ma'an ini nyata. Nah, nyata. Ada ini di dalam. Kalaunya manusia, nah, ya, ini kita gambar manusia. Nah, gambar ini kondisi manusia. Ada betisnya. Nah, ini tangannya lah. Sifat ma'ani ini sifat nyata dan sifat Tuhan. Kan manusia. Ini kalau dibagi lah. Semua ini pun Tuhan nih. Lalu ujung bahari ma'ani maknawiyah ini nampak lawan Muhammad. Nah, nafsiyah lawan salbiyah ini lawan Allah. Tapi sifat Tuhan ya. Nah, itu begini. Cuma ngarap ma'ani ini kan sifat nyata. Lalu Allah bersifat pertama kudrat, saya bilang iradah. Nah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ya kan? Nah, ketika Allah menyatakan sifatnya lawan manusia, ini supaya kita ngerti. Nah, al-insan sirri. Nah, itu dah insan sirri wa ana sirruhu. Ya kan? Manusia itu rahasia kok, dan aku rahasianya manusia. Ini pahami dulu adalah. Nah, maka kenyataan sifat ma'ani Tuhan itu dinyatakan Tuhan. Aman ada menyatakan awan di kita ini ada bertahan. Ketika kita tahu bergerak, nah bergerak nih, bergerak. Nah, berarti nyata kudrat. Ini sitin nih kudrat. Nah, ketika ada keinginan mana kan di diri kita ada jualan hendak nih. Nah, dinyatakan Tuhan kehendaknya ada.
Ketika Tuhan nyatakan pengetahuan, Allah nyatakan di hati kita. Nah, ilmu. Ujar Nabi, al ilmu fis-sudur. Ya kan? Wala fis-sudur. Nah, ilmu itu di sini antaranya, bukan di sini. Kalau di sini otak karena ilmu itu antaranya di dada. Nah, lalu Tuhan nyatakan ilmu nih di hati kita. Nah, lalu Tuhan nyatakan, napa pula ayat berdiri dulu. Nah, ini ayat itu jelas meliputi ini. Nah, udah. Nah, lalu sama. Nah, lalu Allah nyatakan di mata kita. Nah, ya kan? Besar Tuhan ini, melihat Tuhan ini Allah nyatakan di mata kita. Lalu sama Tuhan dinyatakan di telinga kita. Ya kan? Ini pahamnya gambar manusia ini. Nah, jadi telinga kita ini, nah, telinga kita nih Tuhan nyatakan sama sini di telinga kita kalau kita mendengar. Nah, Tuhan nyatakan lihat sini, besar sini di mata kita. Tuhan nyatakan kalam sini di motor kita. Tuhan nyatakan kuasa sini di awak kita, di gerak kita nih. Nah, Tuhan nyatakan kehendaknya itu di apa? Di kejadian atau di dalam hati kita. Semalam kan kita berpandir arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Nah, itu apa adanya semalam kodrat dan iradat itu ditaksir. Nah ini semuaan ini dinyatakan Tuhan di diri manusia, karena manusia ini, insan ini sirri, rahasia ujar Tuhan. Nah, wa ana sirruhu, dan aku rahasia. Nah, aku nya adalah rahasianya. Nah, rahasia manusia ya kok ya Tuhan. Nah, insan, rahasia insan ke ya kok. Insan itu rahasia kok, dan aku rahasia insan. Berarti kesimpulannya ada lain sidin juga. Nah, jadi ini sudah sidin nyatakan. Nah, makanya sifat nyata karena sifat ma'ani, ujar bahasa Banjar kawan disaksikan, kawan dilihat. Nah, sekarang sifat maknawiyah ini dibatin di dalam. Nah, di dalam. Nah, sekarang kalau ini manusia nih, insan nih, kadada rohnya nih, hidup lah, ada hidup lah. Nah, karena yang ada hidup, maka roh inilah yang Tuhan nyatakan sifat maknawiyahnya, seperti hadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakan. Nah, ini nyatanya di dalam anda, bukan di luar ini. Makanya ini disebut sifat anggapan, ma'ani dan maknawiyahnya. Jadi kita menganggap nang kuasa itu bukan kita, jadi kita anggap nang kuasa ya Allah. Lalu hati kita, iman kita, roh kita nang ini meyakini, nah, batin kita ini meyakini nang berkuasa Allah, nang berkehendak Allah, nang mengetahui Allah, nang maha hidup Allah, nang melihat Allah, nang mendengar Allah, nang berkalam Allah. Ini andanya di dalam. Makanya Tuhan tuh huwal awwalu wal akhiru wal zahiru, ya kan? Nah, zahiru wal sidin dua nang zahir, sidin dua nang batin. Nang nyata sifat ma'ani sidin lawan kita di luar ini nampak, kalau di kita di zahir ini mata melihat, maka nampak besarnya Tuhan. Telinga mendengar, maka nyata samanya Tuhan. Montong bependir, nyata kalamnya Tuhan. Nah, kita juga disuruh mengaku
akui kita nambah isi ini. Nama akui ini anda di dalam. Maka nang lahir sifat sidin, nang batin sifat sidin juga. Paham lah? Paham kan? Nang lahir sifat sidin, nang batin ampun sidin juga. Nang kuasa sifat sidin, nang kuasa itu sifat sidin nampak di luar laut di kita. Lalu nang di dalam pun nambah kuasa apa? Ampun sidin juga. Jadi menganggap sidin berkuasa, kuasanya pun nampak lawan di kita. Paham? Ini supaya nang bujur kita la haula wala quwata. Ya selama ini kita menganggap sidin nang berkuasa, tapi sifat kuasa itu kadang diakui oleh kita. Ya kan? Nang berjalan jangan. Nah, kita seolah mengaku punya kuasa. Di hati ini menganggap bujur Allah jangan berkuasa. Allah nang menggerakkan. Nang bergerak tidak Allah kan? Maka sifat bergerak ini sifat kudrat. Kudrat sidin tadi nyata di awal kita. Berarti nang di luar nang zahir sidin, nang batin sidin. Di luar sifat sidin jelas, artinya di zahir kita sifat sidin jelas, di batin kita pun sifat sidin jelas. Itu nang la haula wala quwata artinya ada daya itu di luar. Lah, kuatnya tuh nang aran kuat tuh di luar, dayanya tuh di dalam. Jadi zahir batin sidin. Nah ini lalu jar guru bahari menajari juga lah lawan kita nih menajari. Nah tadi kan sifat ma'ani ini disebut adabnya lawan Muhammad. Ini kita berkait makanya mengenal Tuhan tadi lah ada melalui makrifat lawan Tuhan nih, ada melalui mengenali asal diri. Makanya tidak sempurna aja iman seseorang itu lah, tidak sempurna diri seseorang itu sebelum dia mengenal asal kejadian di diri. Nah lalu ada yang mengenal Tuhan tadi makrifat dengan zatnya, makrifat dengan asma'nya, makrifat dengan sifatnya, makrifat dengan af'alnya. Nah kalimatnya tadi yang awalnya makrifat lawan Tuhan itu dengan mengenali asal diri kita. Nah itu jalan Nur Muhammad akhirnya. Dan ini semuanya nang ujar bahasa kita tuh nang mudah nang ringkas itu jalan mengenal asal diri. Nah sekarang disebut nah Muhammad ini nang lahir nah nang batin bang, nang batin kan Ahmad. Nah. Muhammad lahirnya dalamnya Ahmad. Lalu Nabi pernah berujar kepada Sayyidina Umar, ujar Nabi, nah betapun Umar, oh Sayyidina Umar, ikam tahu leh, kam kenal leh dengan aku, sebenar-benar aku nih kam tahu leh. Lalu ujar Sayyidina Umar, ulun kada tahu Rasulullah, Allah Rasulnya aja tahu. Nah lalu ujar Rasulullah, aku adalah Ahmad bila mim. Aku adalah Ahmad alif ha mim dal. Aku ini Ahmad bila mim. Tanpa ada huruf mim, artinya aku Ahmad nang ada huruf mim. Kalau ada huruf mim, nah kita hapus huruf mimnya, apa jadinya? Amun Ahmadnya asalnya ada huruf mimnya. Nih Ahmad, mimnya hilang, lalu ngarannya Ahad. Apa Ahad artinya? Ahad artinya Ahad, Asa. Ini panjang kisah ini, makanya ini sedikit aja bermakna karena penjelasan ini panjang. Dan ngaji ini memang modalnya harus ini dulu, 620 ini dulu. Kita ada kaum bicarakan Ahmad, Ahad, Muhammad. Kalau kita mendudukkan sifat Tuhan ma'ani dan maknawiyah ini, di mana nyatanya sifat ma'ani tadi? Di jahir kita nyatanya. Maknawiyah ini di mana nyatanya? Di batin kita. Maka ujar Tuhan, aku nang lahir, aku nang batin. Nah inilah diri Muhammad. Diri Muhammad ini, maka jumlahnya banyak. Kalau nang 7 ini di zahir, nang maknawiyahnya nang batin, nang di dalam 7 jumlahnya 14. Nah
Yang terakhir tauhidul af'al. Ini sudah tauhidul af'al, amaliyahnya apa? Wahdaniyatus sifat, wahdaniyatul asma, wahdaniyatul zat, wahdaniyatul af'al. Jadi mesti ma'asa'akan. Nah, jadi amplas 14 ini tasimpun di wahdaniyah. Ini sifat Muhammad. Allahnya bang, nih nafsiyah wujud. Salbiyahnya apa? Salbiyahnya tidak, baka mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binal si 4 tambah 1 5 ini ampun sidin nang laisa ini. Nah nang Muhammad ini dinyatakan sifat aku, Tuhan menyatakan sifat ma'aniku, aku menyatakan sifat ma'nawiyahku lawanmu. Maka yang dinyatakan sifat Tuhan itu ialah Muhammad. Maka Muhammad itu jadi rahmatan lil alamin. Paham gak? Jadi amuninya Muhammad itu lahir di diri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bila Muhammad itu lahir di diri, berarti Muhammad ini jadi rahmat. Kenapa jadi rahmat? Ampun Tuhan berataan. Nang di luar sifat Tuhan, nang di dalam sifat Tuhan. Maka Muhammad jadi rahmatan lil alamin. Kalau sudah jadi rahmatan lil alamin, apa aja yang dilihatnya rahmat, apa aja yang didengarnya rahmat, apa aja yang diperbuatnya rahmat, apa aja yang dipandirnya rahmat. Karena ini sudah mengaku dirinya rahmat Tuhan, mengaku dirinya kebaikan Tuhan. Ini sifat kesempurnaan Tuhan ini nampak lawan diri Muhammad. Amun inya kada menyadari ini, ia nak akui terus toh. Nah, lalu ada yang ulama menyatakan wujud kaja, namun wujud ikam tuh dosa aja terus. Karena apa ikam mengaku besi diri, maka disuruh kita mengenal asal diri. Ya. Jadi kita ada taraki, ada tanajul, ada taraki, tanajul. Insya Allah kita diberi kepahaman oleh Allah kita. Lah, cuma sedikit aja buru mengakukan. Nah, kita sampai ke sini nih kisahnya kita. Nah, karena mengenal Tuhan tadi, nah bisa dengan jalan, nah makrifat mengenal asal diri, bisa jalan makrifatul zat, bisa jalan makrifatul asma, bisa jalan makrifatul sifat, bisa jalan makrifatul af'al. Itulah makrifat menuju Tuhan. Nah, jadi modal ini harus ini dua, karena ini akaidul imannya. Isinya kan, oh jadi nyata, makanya ini mulazamah, arti mulazamah itu kada berpisah. Sifat ma'ani, sifat manawiyah ini kada berpisah, lahir batin, luar dalam. Makanya kan manawiyah itu andaknya di sini. Kenapa? Karena anggapan, ungkapan hati mengungkapkan nambah kuasa engkau ya Allah, nambah kehendak engkau itu andaknya di dalam. Tapi kalau sifat kuasanya nyata, ya kan? Sidin menyatakan kuasa sidin. Anggapan hati kita sebagai hamba sidin, nah la haula wala quwata, kita beranggapan nambah kuasa sidin. Jadi aku ini dikuasakan sidin, kayak itu aja tuh udah. Lain, ini kuasa sidin. Jadi beranggapan di hati nambah kuasa sidin. Jadi nyata kuasa sidin, di hati maka yakinan nambah kuasa sidin. Pahamlah? Kalau mata kita melihat, hati beranggapan nang melihat takkan sidin. Nang melihat tuh sidin, aku buta, sidin melihat. Maka kita beranggapan di hati nang sami'un nang basirun itu sidin. Aku buta lawan bisu, aku buta lawan tuli. Jadi nang ini ampun Tuhan, jangan diakui jadi ampun kita. Itulah Nabi kita Muhammad itu jadi rahmatan lil alamin. Kenapa? Nampak sifat Tuhan yang ini nih di diri Nabi Muhammad. Itu ngarannya hujan gunung bahari, lahir Muhammad di diri kita. Nah, namun yang ada
kayak ini barang kita tak menghidupakan sunnah Nabi Muhammad. Kita mau pati di belakang Nabi aja. Nah, ketika kita berjalan, tak ingat lawan Nabi, di bawah Nabi berjalan. Karena belajar sejarah Nabi, hidup Nabi. Amunnya bepandir tuh ada riwayat Nabi bepandir kayak apa? Nabi itu Jawa mi'ul kalim. Nabi itu pandir sedikit tapi padat isinya. Tuh Nabi kada banyak pandir, tapi minyak di pandir isinya komplit. Nah kemudian pulang makan Nabi kayak apa? Jadi kita makan mau partisipasi, berarti kita ini mandiri mengikut Nabi, menjadikan Nabi kita jadi ikutan. Tumun kada kawan kayak ini kita ini nanam kayak ini nih. Artinya merasakan di kudrat Allah, nambah kuasa sidin, nambah kehendak sidin. Kan itu lah. Ini kada kawan kita nih melahirkan rasa kita nih. Nah, rasa kita nih, asal kita nih. Dari Nabi Muhammad kada kawan. Kadang mau pati gawian Nabi. Kayak apa Nabi sembahyang, kayak apa Nabi puasa, kayak apa Nabi berzakat, kayak apa Nabi berbini, kayak apa Nabi berumah tangga, kayak apa Nabi bermasyarakat, kayak apa Nabi jadi pemimpin. Itu Nabi teladani. Berarti kita ini menghidupkan Nabi juga. Apa maksud menghidupkan Nabi? Menghidupkan sunnah sidin. Paham ya kalian? Jadi punya kada ada Nabi yang diikuti, kada ada Nabi yang dihidupkan sunnahnya, maka jauhlah kita dari rahmat Allah. Ini pun kita paham nah kayak ini, hidup kita bahagia, jamin bahagia, dunia bahagia, akhirat bahagia. Nah, itu memandakakan tadi kadiri Muhammad. Amun mandakakan kadiri kita nang berdosa ini ya tempatlah nang bersifat kuasa Allah, nang menguasakan Allah. Jadi di hati beranggapan nang berkuasa Allah. Aku nih lama. Amunnya melihat tuh beranggapan di hati nang melihat Allah. Aku nih buta. Ketika aku melihat nih nyata melihat Tuhan. Aku juga bersifat melihat, ku nyatakan di mata ikan. Nah maka semua anak itu terbitnya dari kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ke sini aja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan ilmu dan manfaat dalam kita bertahan dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah, ampuni dosa suami kami ya Allah, ampuni dosa anak cucu kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami dan berkah kedua orang tua kami. Matikan kami Allah bertahan dalam keadaan husnul khatimah fi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi